Kalian pakein lumut, hujan panas itu lama-lama daunnya akan busuk. Jadi tipsnya adalah kalian kalau misalkan ini aku titipin ke anak-anak yang di sini, mereka juga nggak tahu sebelumnya gimana. Jadi kalau aku biasanya kasih list tugas gitu. Jadi per hari ini yang disiram, misalkan disiram hari apa aja. Terus yang lagi dicacah bagusnya adalah disungkup kayak gini nih. Tuh, disungkup kayak gini, ini di plastik kayak gini, kalian pakein lumut. Jadi ini sudah tidak perlu disiram lagi. Jadi jatuhnya lebih aman karena apa? Dia kan ada udara tuh. Jadi ketika dia nguap airnya ketahan di sini, jadi dia akan terus basah gitu. Jadi salah satu tips kalau kalian mau ninggalin tanaman, apalagi yang istilahnya rentan, kalian bisa taruh di lumut terus ditutup kayak gini. Jatuhnya ini kalau mau nggak disiram lagi pun nggak masalah karena dia akan selalu lembab gitu. Disungkupnya nggak perlu di bawahnya pakai air, nggak perlu. Jadi ini aku kasih lihat beberapa. Jadi yang kemarin memang waktu yang disungkup potnya aja. Jadi tidak perlu daun-daunnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian sungkup sedaun-daunnya terus kalian tinggal, kondisi sungkupannya itu terlalu basah, daunnya sampai istilahnya ketutup sama plastik basah, itu lama-lama daunnya akan busuk gitu. Jadi lebih baik kalian sungkupnya kayak gini nih. Tuh. Ini kan dia ngembun ya. Tuh dia ngembun. Jadi si medianya ini tuh nggak akan terlalu kering jadinya. Jadi kalau kalian tinggal, jatuhnya dia akan aman banget tuh. Jadi dia ngembun aja. Jadi yang kayak gini-gini tuh anak-anak nggak pernah siram lagi. Jadi kalau misalkan kalian punya tanaman yang sekiranya rentan menurut kalian tinggal takut mati, nih adalah salah satu tips yang berhasil. Dan yang kayak gini semuanya rata-rata bertunas. Udah gitu kalian bisa lihat nggak sih akarnya tuh? Akarnya semuanya jalan, tidak perlu disiram. Yang penting ketika dimasukin lumutnya, buat berapa lama mbak disungkupnya? Kayak gini lama loh. Ini aja udah 3 mingguan dia belum ada disiram dan dalamnya masih basah. Kalian lihat kan tuh, dia masih ngembun. Kalau masih baby gimana? Apakah sama kak disungkup bawahnya aja? Kalau masih baby dia bisa deh kayaknya disungkup gitu. Kalau buat yang akarnya sedikit sungkupan bisa begitu nggak kak? Aku kasih lihat ya. Kalian tahu nggak ini akarnya sekecil apa waktu aku tinggal? Itu akarnya cuma segini, bener-bener cuma segini. Terus dari segini itu aku langsung masukin ke lumut. Nih dari segini doang. Waktu itu semuanya bener-bener akarnya cuma segini. Kalau udah di pot gede bisa disungkup juga nggak mbak? Walaupun nggak di metan lumut, seharusnya bisa ya. Seharusnya bisa. Tapi ingat, kalau kalian mau sungkup jangan sampai dalam keadaan media itu basah banget. Tidak boleh, karena kalau kalian sungkup medianya terlalu basah, jatuhnya akan busuk. Jadi pastikan medianya itu lembab aja, tidak terlalu basah atau berair gitu. Oke teman-teman, terus salah satu tipsnya dari aku yang sudah meninggalkan tanaman ini berminggu-minggu dan alhamdulillah belum ada yang ini. Cuman ini aja sih, ini yang wewe tuh kasihan banget, dia daunnya bopeng karena kepanasan, lupa waktu dijemur, lupa diangkat. Mbak kalau misalnya disungkup jangan disiram dulu ya sebelum disungkup. Kalau aku aku nggak pernah aku siram. Jadi karena aku pakainya lumut, jadi setelah aku cutting, aku sungkup, udah tidak pernah aku siram lagi. Paling kalau mau siram itu bukan dari atas tapi dari bawah. Jadi di bawahnya aja gitu dikasih air sedikit, nanti kan dia nyerap ke lumutnya. Habis itu langsung disungkup. Karena kalau terlalu basah, aku punya pengalaman dia terlalu basah itu sesungkupannya, akhirnya dia akarnya malah busuk. Soalnya ini cuma sungkup bibit alocasia yang belum ada akar. Gak apa-apa nggak kalau disiram dulu sebelum disungkup? Kayaknya nggak apa-apa ya kalau alocasia ya. Oke, ini. Jadi kalau alocasia, kalau nyungkup setauku dia bisa dia agak basah. Tapi jangan terlalu basah banget nggak sih? Takutnya kalau basah banget waktu kita nyungkup, terus kondisinya basah banget, yang busuk itu malah akan bonggolnya. Kalau bonggolnya udah busuk udah gawat gitu teman-teman ya. Coba aku jawab berdasarkan pengalamanku aja. Nih ya, ini mau aku bongkar tadi sesuai janji. Kan ada yang nanya, Mbak Yola bisa nggak? Oh dan ini bawahnya aku tidak tutup. Kenapa? Soalnya sih supaya kalau ini kan dia sampingnya tidak bolong ya, dia sampingnya nggak bolong tuh.
Jadi biar ada sirkulasi di sininya deh. Biar ada sirkulasi di sininya Mbak Zeta. Jadi dia nggak yang terlalu akan basah-basah banget. Coba minta gunting dong. Nih ya, ini aku buka. Jadi ini bisa, jadi deh kalau kalian punya tanaman yang akan ditinggal agak lama, tapi pastikan dulu ya. Ini kan aku udah coba, makanya aku berani sharing. Kalau aku belum coba, aku nggak akan berani bilang kayak begini, teman-teman. Dan kalau ini kemarin nggak berhasil, aku juga nggak akan share sama kalian. Masa aku men-share hal-hal yang tidak pernah aku coba. Makanya kan kalau kalian suka lihat Instagramku ya, kadang-kadang kan aku suka ngeracunin racun. Aku pakai pupuk apa, aku pakai serum apa, pakai pestisida apa. Nah, ini dia nih. Mana tadi yang nanya Mbak siapa ya? Nanya nih tuh. Ini kemarin aku tinggal dalam kondisi belum bertunas. Ini monking, jadi dia bertunasnya lama banget. Terus aku tinggal, terus kalian lihat ya, ini masih basah-basah gitu tuh, masih kelihatan embunnya. Dan ini tidak disiram sebelum ditinggal. Ini tidak disiram sebelum ditinggal tuh, tapi kondisi metannya kayak gini tuh. Metannya kering, jatuhnya kering, tapi lembab di bawahnya. Nih, tuh. Kelihatan ya lembab di bawahnya. Tuh, oke. Jadi, metan yang kayak gini yang pas buat akar. Jadi dia akarnya tetap jalan. Tuh, akarnya tetap tidak kekeringan, kalian tidak siram lagi, tapi tunasnya bisa naik gitu teman-teman ya. Jadi kalau aku sih nutupnya tidak sampai bawah, cuman di bagian atasnya aja, biar ada pertukaran udara lah, karena dia pinggirannya tidak bolong-bolong di sini. Tuh lihat, ini sebelum kemarin ditinggal tuh belum pecah. Tuh dia sekarang udah pecah tunasnya. Padahal monking loh, ini biasanya lama. Tuh, yang kayak begini-begini nih biasanya lama. Ada yang udah lama banget aku cutting tidak bertunas. Habis aku sungkup kayak gini, dia bertunas. Jadi ini salah satu tips buat kalian ya. Tapi pastiin satu tadi yang harus kalian inget, jangan sampai medianya terlalu basah waktu kalian tinggal. That's it. Oke, apalagi ya? Tadi ada yang nanya, bisa nggak marmo udah 2 daun hijau bisa keluar varnya lagi? Biasanya kemungkinan besar itu tidak bisa biasanya. Tapi bulis kalau keluarnya masih hijau berarti waktunya di cutting aja gitu. Biasanya nggak bisa, tapi nggak ada yang nggak mungkin sih. Jadi kalau menurutku kalau habis di cutting nih kalian, misalkan nih ya kalian punya marmo jadi hijau, udah 3 daun atau 4 daun jadi hijau, kalian cutting pastiin bawa akar terus dijemur di tempat yang agak panas. Kan kita udah lillahi ta'ala tuh ya, balik lagi ke Allah tuh. Allah mau kasih nggak dia variegatanya, Tuhan mau kasih nggak dia variegatanya. Setidaknya kita udah berusaha. Dapetin sinar matahari yang agak banyak, tambahin pupuk dynamite. Kemungkinan besar kalau masih rezeki dia bisa balik jadi variegata. Tapi kalau nggak bisa, kita harapin aja dari daun pancingnya. Semoga dia bisa menghasilkan daun yang variegata lagi gitu.